Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Penonton sekalian, sebelum kita mulai pelayanan doa, di sore hari ini saya ajak Anda, mari arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk saat dan waktu ini, untuk sore hari ini. Engkau Tuhan Allah penolong, pengasih dan penyayang. Berkati kami untuk saat pelayanan doa ini. Engkau urapi kami dan kuduskan kami. Layakkan kami Tuhan, dan juga segala kuasa yang berbeda, hamba-Mu tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dengar dan jawablah pergumulan kekasih-kekasih-Mu ini, dan hamba-Mu membuka pelayanan doa di sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan berikut ini. Ya, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil dalam Imamat 20 ayat 27 dan Ulangan 18 ayat 11. Sekali lagi, Imamat 20 ayat 27 dan Ulangan 11 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Dan Ulangan 18 ayat 11. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saya bawa firman ini karena ada pertanyaan. Ada yang bertanya di YouTube. Untuk ini saya pikir agar ini jelas, sebaiknya saya bawakan firman ini. Nah, pertanyaan di YouTube itu seperti ini, tolong dibaca. Dari Bapak Yohanes Aprianto bertanya, dengan nama akun Bapak Yohanes Aprianto, Pak Pendeta, dalam khotbah tentang Yudas Iskariot pernah bilang kalau roh teman Bapak yang meninggal menemui Bapak, dan Bapak bilang kalau roh manusia yang penasaran bisa merasuk ke orang lain sehingga jadi banci. Bukankah setelah orang meninggal ada jurang pemisah di mana yang sudah meninggal tidak bisa menemui orang yang masih hidup? Dan begitu juga sebaliknya. Bagaimana roh manusia bisa masuk ke tubuh orang yang masih hidup? Dalam kesaksian mantan dukun yang bertobat, dia bilang roh yang meninggal itu sebenarnya adalah setan yang menyamar, bukan roh orang yang meninggal tersebut. Jadi mungkin yang datang ke pastor itu bukan roh teman pastor yang meninggal, tapi setan yang menyamar. Ya, Bror Yohanes Aprianto telah bertanya pertanyaan seperti tadi, dan Bror Aprianto telah menjustifikasi bahwa yang saya lihat adalah sebenarnya jenis roh jahat, bukan arwah. Berdasarkan keterangan dari seorang dukun yang bertobat, bahwa yang datang itu kepada kita yang menyamar seperti orang mati itu setan, itu roh jahat, dan bukan roh arwah. Saya sudah membuka tadi dalam Imamat pasal 20 ayat 27. Coba tolong nanti dibaca lagi ini. Imamat pasal 20 ayat 27. Dibaca lagi. Ya, Imamat 20 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Apabila seorang laki-laki atau perempuan yang dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Yaitu roh arwah. Jadi ada roh arwah. Orang lelaki atau perempuan yang dirasuk roh arwah. Di zaman itu, zaman orang Israel, mereka keluar dari tanah Mesir, ini ada sebuah peraturan bahwa orang yang dirasuk roh arwah atau dirasuk oleh roh peramal, biasanya itu menjadi semacam medium. Kalau untuk roh arwah atau peramal, itu harus dilontari batu sampai mati. Dan mereka tanggung darah mereka yang tercurah, karena itu dianggap sebuah kejahatan. Roh arwah. Ini roh arwah. Jadi, roh arwah itu sesuai firman ini masih ada. Masih ada, dan dia bisa merasuk orang. Saya pernah melakukan pelepasan untuk orang yang dirasuk, seorang lelaki yang dirasuk oleh roh arwah.
dari angkatan atasnya. Dan dia jadi banci karena itu. Kenapa? Karena dalam dirinya itu hinggap roh perempuan, roh daripada neneknya, sehingga apa yang terjadi? Dia jadi banci. Dan saya melakukan pelepasan untuk orang ini, dan dia terlepas. Kemudian tidak lama setelah itu dia kawin, dia menikah. Nah, penonton sekalian, jadi sekali lagi sedikit tentang saya. Saya punya penglihatan rohani, saya dapat kasih karunia Tuhan, bukan seperti kebanyakan hamba Tuhan. Jadi, per detik saja saya bisa melihat roh yang keluar dari tubuh orang atau roh yang bergerak di tubuh orang. Ini Billy. Billy juga beberapa waktu yang lalu saya dapati ada seorang perempuan itu ikut dia di belakang di punggung, dan saya tanya, Billy bagaimana kamu? Dia bilang, punggungnya bagaimana? Billy bagaimana punggungnya? Punggungnya bagaimana yang dirasa itu? Ya, punggungnya rasa berat. Ya. Setelah dikeluarkan roh itu bagaimana rasanya? Sudah ringan. Ya. Ini Rasa roh arwah. mau Kenapa? oleng. Dari ref darah yang sama itu bisa masuk. Roh arwah yang seperti itu bisa masuk. Jadi kemudian saya melihat penglihatan itu, mungkin maaf, tidak menyombongkan diri, tidak sama sekali. Per detik saya bisa lihat gerakan roh. Orang datang bergerak, bahkan orang belum datang, saya lihat rohnya. Ini akan ada orang ini yang datang, rohnya yang berkuasa roh cabul. Saya tahu, satu, dia melakukan perbuatan cabul. Dua, berarti dia juga sering menonton film porno. Dan saya tanya langsung, kamu begini-begini? Ya, dia bilang betul. Nah, itu ada rohnya, dan kita sebenarnya, perkara yang sederhana bagi saya dan murid saya yang paling bodoh sekalipun, untuk membedakan antara roh arwah dan juga roh jahat. Ada bedanya. Ada bedanya kalau roh arwah itu diantaranya. Dia tidak memiliki nuansa yang seram. Dia nuansanya seperti orang yang hidup saja. Kalau roh arwah, baru saja dia mendekat, Anda bisa segera merinding. Saya melihat itu jelas. Saya melihat jelas dan sesuai dengan firman. Jadi saya tidak mau mencangkokkan sebuah kebudayaan ke dalam Injil Yesus Kristus, karena itu namanya haram. Jangan kita belajar kemudian kita mencangkokkan kebudayaan kita, bahwa dengan menuduh bahwa semua yang itu roh jahat, bukan arwah. Itu arwah ada sesuai firman. Di Ulangan itu ditulis, coba di kitab Ulangan itu dibaca lagi yang tadi. Ya. Ulangan 18 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ya. Meminta keterangan kepada roh arwah, itu roh orang mati kan? Meminta petunjuk kepada roh orang mati. Misalnya dia minta petunjuk raja ini atau pangeran itu, no? Dia minta petunjuk kepada misalnya ratu ini atau raja itu, kaisar itu. Nah, itu tidak boleh. Itu sebuah kejahatan, dan memang itu ada. Arwah itu ada, roh arwah itu ada. Jadi sebenarnya saya mau bilang, orang yang terikat dengan bumi, orang yang sangat terikat dengan bumi, biasanya arwahnya itu berkeliaran di bumi. Jadi kita tidak boleh memahami firman itu dengan pikiran yang sangat terbatas. Sangat terbatas maksudnya begini. Ini Tuhan Yesus memberi contoh tentang Lazarus dan orang kaya. Kan Tuhan Yesus tidak bilang kapan itu. Mungkin 1000 tahun atau 100 tahun setelah itu, atau 50 tahun setelah itu. Keterikatan dengan daging dan dunia ini mengakibatkan banyak itu orang yang mati itu terikat di bumi, arwah. Jadi arwah, bahkan arwah penasaran yang merasuk orang, seperti yang saya sering lakukan pelepasan. Jadi ada kalanya yang merasuk bukan roh jahat. Sebenarnya yang merasuk itu adalah roh arwah. Arwah nenek moyangnya. 6 angkatan di atas dia. Ini saya dapati dalam pengalaman saya. Dan kemudian saya cocokkan dengan firman Tuhan, dan itu cocok. Jadi ini roh arwah ada, dan yang datang itu bukan berarti itu semua yang datang. Apakah dalam mimpi Anda, apakah dalam kenyataan itu Anda tiba-tiba lihat ada arwah yang menyerupai misalnya oma Anda atau opa Anda yang telah meninggal, bukan berarti itu arwah. Gampang sekali membedakan. Dia nuansanya seperti manusia hidup. Anda tidak akan merinding.
Kalau roh jahat, muatannya dia bisa menyamar seperti opa Anda, oma Anda yang sudah meninggal. Tetapi dia dari jarak yang cukup, Anda bisa tahu, ini lain. Ini bukan opa saya dan oma saya, ini roh jahat, dia menyaru seperti itu. Nah, memang pengajaran ini gampang-gampang susah. Kenapa? Karena yang saya dapati dalam pengalaman saya, bahkan sedangkan kalangan para pendeta yang mengaku gembala itu tidak mengerti ini. Karena mereka itu lebih banyak memang teori. Teori itu makan teori. Akibatnya tidak mengerti. Padahal kan maksud firman, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, bukan hanya kita itu berpikir menelaah secara teoritis, tetapi itu kita juga lihat dan praktekkan. Saya mengalami itu. Saya mengalami orang yang datang itu biasanya paling kurang jaraknya beberapa jam, saya melihat dia. Oh, ini orang ini, dia dikuasai roh ini. Jadi sebentar kalau dia datang, saya lepaskan dia dari roh ini. Itu perkara biasa. Bukan perkara yang luar biasa. Membedakan roh arwah dan juga roh jahat itu sederhana. Seperti saya bilang, yang tadi saya bilang seperti itu. Gampang sekali. Cuma, kalau engkau tidak punya signal roh yang cukup, engkau juga tidak akan mengerti. Walaupun saya sudah memberi sebuah teori. Gampang membedakan. Nuansa roh jahat itu pasti dari jarak tertentu Anda sudah merasakan Anda merinding. Dan kalau roh arwah Anda seperti itu kesannya seperti orang yang masih hidup. Maksudnya rasanya. Dirasa Anda, dalam roh Anda, oh ini arwah. Ini roh jahat. Jadi itu bukan berarti yang datang itu selalu itu yang datang itu roh jahat. Tunggu dulu. Jangan mencangkokkan pengajaran Yesus Kristus, pengajaran Allah dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru itu, jangan dicangkokkan dengan kejawen. Artinya Anda telan itu, kemudian Anda bagaimana? Nah, penting sekali penguasaan firman yang benar. Dan yang saya dapati itu, yang saya temui, yang datang ke saya itu memang teman saya. Posisinya seperti, kenapa? Karena dia tahu orang yang paling dekat portalnya untuk itu siapa. Di roh itu mereka tahu. Mereka kenal Anda. Bahkan roh jahat itu kalau berpasangan, mereka tahu. Orang ini pemarah. Kelihatan sekali. Jadi, perkara kita, hal-hal yang sederhana ini, tidak bisa kita sembunyikan dalam dunia roh. Cuma, pikir saya ini kan mengajar yang seperti ini bingung. Saya mau menjelaskan sedikit, karena memang ditanya. Kepada yang bersangkutan saya sudah jawab. Cuma saya pikir ada juga yang baca paling ini, mereka juga jadi pertanyaan. Jadi, saya jelaskan, yang datang ke saya itu arwah dari teman saya. Nuansanya manusia biasa, bukan setan. Saya biasa berhadapan dengan roh jahat. Saya bisa berhadapan dengan tingkat roh jahat yang di level penghulu. Tetapi saya dapat membedakan, bahkan belum mereka datang, saya belum lihat mereka, saya sudah merasakan ini setan, ini roh jahat. Tak, tiba-tiba dia muncul. Dalam hitungan beberapa detik dia muncul. Hitung 10. Dia dia bisa menyaru seperti apa saja. Tetapi Anda akan kenal, kalau Anda peka, Anda akan kenal. Oh, dia ini roh jahat. Dia menyaru seperti orang yang sudah mati, seperti teman saya. Bisa saja seperti orang tua Anda yang sudah mati, itu dia bisa menyaru. Nah, sebab itu, kalau jadi orang Kristen, Alkitab ini jangan cuma jadi teori. Jangan seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Akhirnya jalan ke sana kemari, karena tidak ada pegangan yang tepat. Pegangan mereka juga salah. Kenapa? Pegangan mereka teori belaka dan mereka tidak pernah mengalami. Jadi Injil, firman juga harus Anda alami, Anda resapi. Kemudian Anda juga harus tanya Tuhan, yang ini bagaimana? Jangan kita hantam kromo berdasarkan teori yang ada. Ya bagus, dasar teori yang kuat bagus, tapi kalau sudah teori salah, sudah campur baur, ya bagaimana? Nah, ini yang Anda harus tahu, bahwa tidak benar kalau Anda datang di mimpi Anda atau juga Anda datang dia unjukkan diri, itu bukan berarti itu setan saja. Dia bisa menyamar memang jadi orang yang dekat Anda yang sudah mati, tapi itu bisa mereka. Bisa mereka. Penjelasan Yesus Kristus tentang contoh Lazarus dan orang kaya itu sudah sangat jelas, sebenarnya jelas sekali. Sebuah keadaan di sana. Sebuah keadaan di sana seperti apa? Keadaan di sana seperti apa dan bagaimana mereka di sana? Oh, ternyata jadi seperti ini. Artinya, dengan demikian orang seperti contoh Lazarus itu bisa diberi dispensasi keluar dari Hades. Ini yang mungkin saya mau bilang. Bisa diberi dispensasi.
Pergi kamu, kasih tahu dia begini. Datang saja lewat mimpi. Bisa didispensasi untuk seperti itu. Tetapi karena memang tidak tertulis seperti itu kan, banyak orang juga kan teoritis. Ini kan tidak tertulis. Anda pasti juga bisa komplain saya. Nah, mengenai perkara roh penting sekali Anda bertekun agar Anda mengenal mana roh arwah, mana roh jahat. Apa pesan dalam dunia roh tentang Anda? Dan apa gugatan kepada Anda pada hari ini, hari esok? Apa gugatan kepada istri atau suami Anda? Dan apa gugatan si jahat kepada anak Anda? Anda hadapi mulai sekarang. Tapi bagaimana kalau kemampuan rohani tidak ada sama sekali? Saya sudah sering contohkan. Kalau kita mau masuk dalam signalnya Tuhan, signalnya Allah, signalnya Roh Kudus itu seperti orang menonton televisi. Misalnya dia putar RCTI. Jadi kalau dia putar RCTI, jangan dia pindah ke siaran yang lain, misalnya SCTV. Kenapa? Itu akan pecah fokusnya. Dia tidak akan dapat sampai ke situ, ke signal yang diharapkan. Kenapa? Pindah-pindah. Jadi kalau mau cari Allah, fokus. Kemudian berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh itu bukan juga berarti berbahasa roh. Hati Anda, ungkapan dalam roh dari hati Anda itu keluar bisa dalam bentuk perkataan-perkataan yang verbal, bukan bahasa roh. Nah, itu penting sekali berdoa dalam roh agar Anda juga mengenal roh. Saya telah mengalami puluhan tahun sejak 1994 dan saya melihat, mempelajari, menyimak, mengkaji, menyesuaikan dengan isi Alkitab. Kemudian kalau tidak cocok, saya cari sebenarnya bagaimana maksudnya ini. Oh, ini tingkatannya itu dapat dijelaskan merujuk ke firman ini. Dapat dijelaskan. Cuma memang perkara dalam roh, apalagi misalnya barang-barang yang sulit seperti penginjilan kepada roh orang mati atau roh arwah, kan sulit. Sebenarnya tidak dapat diajarkan, itu hanya hamba Tuhan yang punya karunia itu. Berarti apa? Kalau dia punya karunia menginjil kepada orang mati, roh orang mati, berarti apa? Tingkatannya itu tingkatan yang sangat bagus, seperti Paulus, seperti Petrus. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Jadi tidak benar kalau yang datang itu selalu roh jahat, menyamar orang mati itu menyamar sebagai roh jahat, menyamar sebagai orang mati. Tidak benar. Yang benar, bedakan. Bisa saja seperti itu, bedakan. Dan kalau mau membedakan berarti kepekaan roh Anda harus tumbuh. Harus tumbuh. Jangan lalot. Seperti jaringan atau signal itu ada kalanya kan lalot, sulit. Semalam kami mengalami itu, sulit sekali. Berbicara dengan orang di WhatsApp, sulit sekali. Kemudian signal juga kalau di sini badai, seperti hari Kamis, sulit sekali. Setelah itu signalnya sulit sekali. Jadi jangan lalot, Anda harus peka. Dan tolong, jadilah pelaku firman. Dan jangan hanya berteori, tetapi Anda tidak berubah. Itu tidak boleh. Saya kira firman Tuhan demikian. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefranta Kumansang. Dan kami membuka pelayanan doa lewat layanan telepon di via WhatsApp dan juga bisa di via Messenger dan di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Atau juga bisa dari ponsel HP Android dari Bapak Ibu saudara-saudari, di situ juga tertera nomor yang telah dimaksudkan tadi dan boleh langsung menghubungi untuk langsung didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefranta Kumansang. Ya, dan Bapak Geraldine Girsang, Shalom Pak. Dan dari Ibu Yunita Lawodi, Shalom. Ya, dan kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun juga itu, boleh langsung menelepon di nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi dan akan langsung didoakan oleh
hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang. Ya, dan kami memprioritaskan untuk Bapak Ibu Saudara penonton untuk langsung menelepon di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Ya, dan kami ya, shalom. Shalom. Dengan Bapak siapa? Bapak Yudi di Malang ini. Saya kenal Bapak Pendeta Lefran. Ya, gimana Bro Yudi? Apa kabar Pak? Ya, baik-baik, Ini baik-baik. belakang kepala ini sakit sama leher ini Pak Pendeta. Oh ya, pegang dengan tangan kanan. Ya. Bapa Surgawi, Belakang kepala sama leher. di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jama otak belakang dalam nama Yesus, jama. Jama dan buat normal, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Leher yang sakit sembuh, leher yang sakit sembuh, leher yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang, baik di kepala belakang maupun di leher. Rasa sakit dan nyeri hilang, sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, Bro Yudi tolong dicek. Ya. Gimana? Rata enakan dikit ini. Enakan dikit itu bagaimana itu? Bagaimana? Masih sakit atau tidak? Ya Masih sakit. masih sakit sedikit. Yang di mana sakitnya? Ya. Belakang kepala. Pegang dengan tangan kanan. Belakang kepala. Ya. Dalam nama Yesus Engkau jama belakang kepala yang sakit sembuh. Rasa sakit dan nyeri hilang dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang dalam nama Tuhan, sebagian yang ringan dan normal. Jama saraf otak belakang buat normal dan ringan. Tekanan darah normal, demikian jama leher dan sembuhkan. Rasa sakit di leher hilang dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Amin. Ya, tolong dicek. Amin. Haleluya. Ya, sudah enakan Pak Pendeta. Oke, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Anda. Ya, terima kasih. Ya, dan kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun juga itu, boleh langsung menelepon di nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi. Ya, dan bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit, baik dia itu tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, asam urat, atau segala jenis penyakit yang ada di lambung, baik dia itu sakit ma atau gangguan yang ada di lambung, atau juga sakit yang ada di tulang, baik dia itu tulang keropos, tulang yang patah, atau segala jenis sakit penyakit di tulang, atau kanker prostat, Bapak Ibu Saudara penonton boleh langsung masuk ke channel YouTube dari hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang dengan nama channel Lefran Takumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi, dan Bapak Ibu Saudara penonton boleh mengikutinya dan tinggal mengimaninya. Dan jangan lupa untuk meng-subscribe channel YouTube dari hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang, like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, dan kami masih memberikan waktu 15 menit lagi bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin langsung didoakan. Boleh langsung menelepon di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara penonton, jangan lupa sebentar ada
siaran langsung di channel YouTube dari hamba Tuhan Bapak Lefranta Kumansang dengan nama channel Lefranta Kumansang. Di situ ada siaran, sebentar akan ada siaran langsung dan Bapak Ibu Saudara penonton boleh mengikutinya jam 19.00 WITA. Ya, kami masih menunggu untuk Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin langsung didoakan, boleh langsung menelepon di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, dan kami masih memberikan waktu 10 menit lagi bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin langsung didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefranta Kumansang. Boleh langsung menelepon di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, kami masih menunggu bagi Bapak Ibu Saudara penonton untuk langsung yang ingin langsung didoakan. Boleh langsung menelepon di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Selamat sore, Bu. Ya, sore. Ya, dengan berusia apa dari mana? Saya sedang dalam keadaan sakit, Pak. Siapa? Mohon maaf Bapak, Ya, saya minta mohon maaf Bapak, dengan Bapak siapa? Dari mana ini? dengan di 5 Halawa. Di mana? Ya. Apa yang mau didoakan, Bro? Di 5 Halawa. Apa yang mau didoakan? Saya mau didoakan, Pak, supaya kesembuhan kaki saya lagi dalam keadaan sakit, Pak. Kaki mana? Yang sakit kaki mana? Ya, kaki sebelah kiri. Ya, pegang di bagian yang sakit. Dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Sudah? Ya Bapak boleh tolong pegang kaki kanannya dengan tangan kanan, Kaki kiri. kaki kirinya dengan tangan kanan. Kaki kiri dengan tangan kiri, Bu. Pak. Dengan tangan kanan Bapak. Tolong pegang kaki kirinya dengan tangan kanan. Enggak, kaki kiri dengan tangan kiri juga, Pak. Sebelah. Ya, oke, Anda imani. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasihmu ini untuk sakit di kaki, jamah dan sembuhkan. Rasa sakit dan nyeri hilang. Rasa sakit dan nyeri hilang. Rasa sakit dan nyeri hilang. Sembuh, ringan dan normal, di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, ringan dan normal, dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit keluar, rasa nyeri keluar, di dalam nama Tuhan Yesus. Kaki kiri ringan dan normal, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, tolong dicek. Oh, putus. Ya, silakan Anda cek kaki Anda yang kiri. Tadi saya maksudkan pegang dengan tangan kanan kaki kiri Anda di bagian yang sakit. Tapi sekarang coba Anda terima dengan iman kesembuhannya.
Shalom Iya, Pak. dengan Bapak tadi. Ya, shalom. Halo. Pegang kaki kirinya dengan tangan kanan. Bagaimana? Ya, halo. Ya, bagaimana kaki kirinya, Bro? Ini dalam keadaan apa ini, Pak? Sakit. Iya, Tidak bisa bergerak ini. pegang dengan tangan kanan. Sebelah kiri, Pak. Iya, pegang dengan tangan kanan. Ini Anda lihat di layar. Saya pegang ini dengan tangan kanan, kaki kiri saya. Di mana yang bagian yang sakit, kaki kiri bagian mana? Lutut, betis, paha? Dari paha, Pak. Paha. Ya, dari paha. Oke, pegang dengan tangan kanan ya. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sakit. Sakit di kaki kiri hilang. Rasa sakit dan nyeri hilang. Rasa sakit dan nyeri hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit di kaki kiri, baik di paha, baik di pinggul, baik di lutut, betis, hilang. Rasa sakit dan nyeri hilang. Terima dengan iman. Rasa sakit dan nyeri hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, halo? Ya, halo. Sudah susah ini. Iya, halo. Gimana, Bapak? Halo. Ya, bagaimana, Bapak? Gimana? Kenapa, Pak? Ya, begini saja. Sebaiknya selesai live sebentar, Anda hubungi saya. Signalnya kurang bagus dan tolong jangan video call. Signal sudah jelek, tambah video call jadi jelek sekali. Ya, terima kasih. Ya, dan kami masih menunggu untuk Bapak Ibu Saudara penonton untuk langsung menelepon di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Dan kami masih memberikan waktu 5 menit lagi bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin langsung didoakan boleh langsung menelepon di layanan telepon di via WhatsApp yang telah disebutkan tadi. Ya, dan kami beritahukan sebentar akan ada siaran langsung di channel YouTube dari hamba Tuhan Bapak Lefranta Kumansang. Di situ sebentar akan ada siaran langsung bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin langsung didoakan boleh mengikuti live streaming yang ada di channel YouTube dari hamba Tuhan Bapak Lefranta Kumansang jam 19.00 WITA. Ya, dan jika sudah tidak ada, kami akan menutup pelayanan doa di sore hari ini, dan doa berkat sekaligus doa umum akan langsung didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefranta Kumansang. Anda yang sakit, pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit di tubuh Anda. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sakit, jamah dan sembuhkan bagian tubuh yang sakit. Bagian tubuh yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah kepala, jamah leher, jamah mata, jamah telinga, jamah hidung, influenza keluar, bahkan virus keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah leher tenggorokan, sembuhkan, batuk berhenti, sakit penyakit keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah kaki dan tangan, jamah tulang, jamah darah, jamah jantung, ginjal, lever, empedu, limfa, pankreas, usus dan lambung. Jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Anda yang ada roh jahat di tubuh Anda, pegang saat ini dengan tangan kanan. Bapa, dalam nama Yesus, api Tuhan turunkan saat ini. Api Roh Kudus, api kesembuhan dan pelepasan. Jamah mereka yang dalam tubuh ada roh jahat, bahkan sakit penyakit mereka disebabkan roh jahat. Engkau jamah, lepaskan, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan,
sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Anda yang bermasalah, angkat tangankan Anda. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau jamah mereka untuk masalah apapun juga. Jamah dan berkati mereka untuk usaha pekerjaan mereka. Demikian juga untuk masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah hubungan-hubungan, dan juga untuk keadaan yang tenang dan damai. Engkau berkati mereka untuk keadaan yang damai, tenang, dan stabil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kekasih-kekasih-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian ibadah pelayanan doa hamba-Mu tutup. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.